Bismillah, mari kita mulai penjelasannya. Oke, jadi tahapan berikutnya, kalau pada materi sebelumnya saya sudah jelaskan terkait reaksi di protein, yaitu reaksi berupa denaturasi protein. Sekarang saya akan mulai menjelaskan terkait materi yaitu pada proses aminasi. Apakah proses aminasi itu? Jadi, proses aminasi adalah suatu reaksi penambahan gugus amin. Jadi, yang merupakan reaksi kondensasi sehingga melepas gugus air. Jadi, pada proses aminasi, di sini reaksinya seperti ini. Jadi, pembentukan asam amino, di mana di sini gugus aminnya berikatan dengan gugus karboksil sehingga dihasilkan kompleks seperti ini, tambahan gugus amin. Jadi bisa saja yang terjadi pada asam amino tersebut, yang mungkin awalnya aminnya pergi, bisa ditambahkan ulang atau proses aminasi. Begitu pula dengan sebaliknya, yaitu reaksi yang namanya deaminasi. Apakah reaksi deaminasi ini? Reaksi deaminasi adalah penghilangan kelompok amin yang mana digantikan oleh kelompok lainnya, biasanya melalui reaksi hidrolisis, di mana penghilangan kelompok aminnya dapat merubah struktur dan sifat dari molekulnya. Jadi kalau yang sebelumnya di sini aminnya ditambahkan, kalau yang kedua aminnya juga bisa dihilangkan. Nah, selain aminasi dan deaminasi, apalagi reaksi kimia yang dapat terjadi pada protein, yaitu reaksi dekarboksilasi. Atau dalam ini adalah gugus karbonilnya atau COO-nya yang akan hilang. Reaksi dekarboksilasi ini digunakan untuk memisahkan kelompok karboksilat dari sebuah molekul dan memproduksi CO2. Jadi biasanya karboksilat yang sudah dilepaskan dari C-alfa, saya ulang lagi ya, C-alfa di sini dia sebelah atasnya misalnya ikat gugus hidrogen, bawahnya ikat gugus R, kanannya mengikat gugus si karboksilat. Nah, COH ini kemudian di sebelah kirinya mengikat gugus amin NH2. Nah, ketika terjadi proses dekarboksilasi, yaitu karboksilnya ini lepas, maka nanti produk akhir yang dihasilkan adalah COO. Apa sih yang menyebabkan karboksilasi ini? Salah satunya adalah adanya oksidator. Jadi adanya oksidator kuat seperti asam sulfat ataupun permanganat dan sebagainya, itu akan menyebabkan reaksi dekarboksilasi yang mana nanti karboksilnya lepas, kemudian nanti bisa diproses lebih lanjut menjadi CO2. Jadi ini contohnya dekarboksilasi reaction pada beta karbonil ester. Jadi ini beta karbonilnya, kemudian di sini ada H2O, ada asam ataupun ada basa, ada panas sehingga dia karboksilnya lepas. Nah, selain proses aminasi, deaminasi, denaturasi protein, sekarang kita juga mengenal adanya proses penyamakan pada protein, atau yang kita kenal dengan istilah tanning. Apa sih penyamakan ini? Penyamakan ini biasanya dipakai untuk mengawetkan kulit, sehingga kulit di sini tidak mudah busuk. Kenapa kulit ini juga termasuk kelompok dari protein? Karena ya memang kulit itu juga bagian dari protein fibrous biasanya. Nah, kulit di sini biasanya untuk proses penyamakannya dilakukan dengan cara ada bahan campuran penyamakan yang mana akan bereaksi dengan kelompok aminanya dari protein. Sehingga proteinnya ini tidak mudah terhidrolisis menjadi bau tidak busuk. Jadi contohnya kulit-kulit hewan yang mau kita manfaatkan untuk jadi tas ataupun sepatu, itu karena kita tahu protein itu mudah sekali untuk mengalami penguraian, paling simpelnya dengan panas, bau dan sebagainya, terdenaturasi, terus nanti apalagi kalau sudah ada mikroba tertentu, protein kan memang dibutuhkan mikroba ya, asam aminonya, nilai gizinya, maka nanti itu bisa terurai. Sedangkan kalau kita pengen punya tas pasti tidak mau cepat rusak kan, makanya perlu dilakukan pengawetan proteinnya dengan cara disamak tadi atau ditanning tadi. Caranya penyamakan tadi itu sebenarnya adalah
dia bereaksinya jadi zat penyamak tersebut akan bereaksi dengan kelompok amina dari proteinnya. Nah, yang terjadi apalah? Biasanya senyawa tanning ini akan bekerja dengan cara mencegah penguraian protein kulit, tapi akhirnya menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Nah, penyampaian ini selain memang warna coklat, coklatnya ini khas, juga kulitnya yang dihasilkan biasanya selain warnanya berubah juga kulitnya utes kibelnya menjadi kulit yang bisa ditatakan, yang mudah dibentuk dan juga mudah dibentuk seperti kita melihat pada kulit-kulit untuk sepatu, sabuk ataupun juga tas. Oke, jadi selain beberapa tadi biasanya secara kalau kita mau melakukan proses modifikasi pada beberapa functional properties dari protein, apa sih functional properties ya? Kalau biological properties itu sifat-sifat biologis, misalnya tadi sebagai enzim, sebagai hormon itu sifat biologis. Nah, kalau sifat functional ini sifatnya protein yang dapat dimanfaatkan untuk makanan. Apa sih functional protein ini? Yang pertama, functional protein ini bisa dimanfaatkan salah satunya itu misalnya kekentalan, kemudian ada pembentukan gel. Nah, itu adalah contoh-contoh dari functional protein. Nah, kalau kita mau memodifikasi kelarutan, kekentalan, dan sifat-sifat yang holding capacity, nanti dibuka lagi ya di kimia pangannya. Nah, kalau kita mau mengubah sifat-sifat di functional protein, maka yang kita lakukan bisa kita lakukan pada bagian prosesnya. Prosesnya apa saja yang kita bisa ubah? Misalnya prosesnya dari bahan utamanya, proses ekstraksi jenis proteinnya kita bedakan. Fraksinasinya protein larut air, tak larut, protein hidrofobik, polar dan sebagainya difraksinasi, diseparasi dan didrying. Bisa dilakukan dari awal. Oke, ataupun dari prosesnya juga, tapi prosesnya yang kita agak ubah. Misalnya dari kedelai nggak langsung dilarutkan, tapi dipanaskan dulu, diekstruksi dulu misalnya, atau dikeringkan, baru nanti dilarutkan, dan seterusnya. Setelah kita pahami dari awal isolasi proteinnya dan juga proses mendapatkan proteinnya tadi, baru kemudian kita amati parameter yang mungkin akan berpengaruh terhadap functional properties-nya. Apa terhadap functional properties-nya ini? Apa sih parameter yang berpengaruh? Parameter yang berpengaruh itu biasanya berupa pH, ya. pH ini faktor yang utama juga pada pengendapan protein dan solubilitas karena pH ini akan mempengaruhi kemampuan protein untuk membentuk tadi ion-ion zwitterion atau amfoter. Kalau ada H+, berarti nanti jadi NH3+ sama COOH. Berarti kan di sini muatannya jadi positif. Nanti kalau terlalu asam muatan positif, kelarutannya tidak akan kelarutannya akan tinggi, tidak akan diendapkan. Begitu pula sebaliknya jika kondisinya basah, maka kalau basah maka COO min NH-nya NH2 saja. Jadi COO min jadi muatannya negatif. Maka di sini pH ini sangat berpengaruh terhadap nanti kita dapatkan protein yang larut kah, protein yang bisa menyerap air banyak atau seperti apa. Selain temperatur juga ada selain pH ada temperatur. Temperatur ini banyak kita manfaatkan terkait kemampuan terkait sifat denaturasi protein. Selain itu juga ada pengaruh dari ketekanan, pengaruh adanya kelarutan zat organik, garam-garam netral, lemak dan juga karbohidrat. Jadi dari bahannya kita bisa atur di prosesnya, diisolasi dan pengambilan dari konsentrat proteinnya, atau mau kita atur terkait di prosesnya, di parameter prosesnya, ataupun ini kita atur di bagian struktur modifikasinya. Apakah proteinnya ini nanti kalau mau dijadikan water holding capacity, mungkin caranya adalah kita kompleksif dulu kah, atau kita degradasi dulu, atau kita hidrolisis, atau mungkin kita denaturasi saja, sehingga nanti dia hanya berupa struktur primer, atau mungkin kita pecah, disosiasi, atau mungkin kita gandengkan, agregasi. Jadi, secara umum, cara untuk mendapatkan protein dengan karakter tertentu yang punya sifat functional properties tertentu, maka kita bisa melakukan perubahan di bagian proses isolasi atau mendapatkan komponen proteinnya, kemudian di parameter prosesnya, serta juga bisa kita lakukan terkait modifikasi di strukturnya.
Oke, yang pertama ini akan saya jelaskan terkait modifikasi pada hidrolitik. Jadi, eh, hydrolytic modification itu adalah dengan proses modifikasi di mana kita akan removing impurities atau menghilangkan pengotor dari substrat protein melalui proses hidrolisis. Kita pecah proteinnya, lalu kemudian kita purifikasi, kita resintesis lagi, yang mana kita nanti dapatkan protein baru yang sudah kita inginkan dan tidak ada zat pengotornya lagi. Nah, bagaimanakah cara untuk melakukan hal itu? Caranya adalah ini. Dari native protein pada sistem biologikal yang ada, kita ekstrak dan kita denaturasi. Jadi, ketika terdenaturasi, strukturnya lebih tadi yang saya katakan awal, hanya tinggal rantai lurus benangnya saja dan lebih mudah untuk diotak-atik. Oke. Kemudian, kalau sudah diekstraksi dan didenaturasi, kemudian kita hilangkan impuritiesnya. Jadi dihilangkan zat-zat pengotornya, misalnya dengan direndam sehingga zat pengotornya yang larut air bisa larut air ataupun sebagainya. Setelah hilang setelah hilang impuritiesnya, maka sekarang kita melakukan tahap degradation, yaitu kita pecah proteinnya. Kita pakai enzim protease, protein hidrolisase, kita pecah protein yang lebih kecil. Pemecahan ini juga ternyata bisa untuk menghilangkan juga impurities. Karena apa? Karena impuritiesnya ini macam-macam. Ada yang nempel, ada yang nggak hanya dengan fisik perendaman, tapi harus benar-benar dipotong dengan enzim atau adanya hidrolisis. Nah, ketika sudah dipecah tadi dan impuritiesnya juga sudah hilang, maka proteinnya ini kemudian diresintesis. Jadi kita gandingkan lagi asam-asam aminonya menjadi polipeptida. Ini dengan cara bantuan dari asam amino esternya. Nah, proteinnya sudah termodifikasi baru, ini namanya plastein. Jadi ada kalanya memang kayak misalnya sekarang kan sering tuh orang itu butuh suntik enzim, ya hormon ya bukan enzim, suntik hormon misalnya kayak insulin. Bisa jadi misalnya kita nggak mungkin bikin maksa pankreas manusia bikin suntik kita ambil nggak bisa. Kita manfaatkan mikroba. Jadi misalnya contohnya di di DNA-nya si bakteri misalnya contohnya apa ya biasanya dipakai ya golongannya bakteri yang simple, bakteri yang proteolitik dan sebagainya itu kita masukkan sisipkan gennya. Dari sisipan gennya tadi bisa menghasilkan berupa insulin. Tapi kadang-kadang karena dia sistem biologisnya adalah bukan di manusia, insulinnya mungkin masih ada impuritiesnya. Nah, itu bisa coba kita hidrolitik modifikasi lagi sehingga benar-benar jadi insulin yang seperti kita inginkan. Tapi itu contoh saja. Sebenarnya pada prakteknya lebih langsung didapatkan dari mikroba tersebut. Oke, masih terkait hydrolytic modification of protein. Nah, jadi ini contohnya adalah contoh modifikasi protein, tapi di sini adalah untuk mengubah sisi aktif protein yaitu lisin alanin melalui pengeliminasian dan pembentukan formasi cross-linking. Jadi ini yang pertama ya, sebenarnya tahap utamanya seperti yang sebelumnya tadi. Jadi ini proteinnya kita cek dulu apa yang harus dilepas dan sebagainya. Kemudian di racemization. Jadi racemization ini tambahkan H plusnya sehingga di sini nanti bisa yang H plus yang jadi bagian pengikat C alfa tadi bisa lepas. Kemudian dilepas beta elimination-nya, setelah dilepas ikatan beta elimination-nya seperti gambar di sini, kemudian dilakukan juga dihasilkan berupa carb anion intermediate, kemudian kita hilangkan dehidroproteinnya, kita kasih ikatan silang, kemudian baru kita hidrolisis. Jadi kita hidrolisis, kita bagian lisin alaninnya dilepas, digantikan dengan komponen lain yang bisa melakukan menjadi site aktifnya, site chain-nya. Oke. Berikutnya lagi, protein itu selain kita hilangkan kita hilangkan aminnya, kita hilangkan karboksilatnya, kita denaturasi, kita hidrolisis, juga kita bisa modifikasi, dalam hal ini adalah modifikasi pada produk-produk derivat atau turunannya.
Ini ada contohnya, misalnya dari protein, kita asetilasi, kita tambahkan reaksi, kayak contohnya kita tambahkan asetat, nanti jadi protein, amin, dan ini ada kelompok asetatnya di sini. Ini bisa banyak dimanfaatkan, salah satunya memang juga kembali kayak di lemak kemarin, ini banyak kita manfaatkan sebagai surfaktan. Kalau ini contohnya kedua, ditambahkan suksinat, sehingga menjadi, ini bisa dilihat, ini nanti jatuhnya kayak lemak kan, ini protein, suka air, ini yang non suka air. Jadi nanti banyak dimanfaatkan sebagai surfaktan dan emulsifier pada proses modifikasi turunan-turunan protein. Oke, nah terkait reaksi deaminasi dan dekarboksilasi, yang sekilas saya tunjukkan di atas, jadi itu adalah lebih kepada pelepasan gugus karbonilnya dengan adanya zat pengoksidasi lainnya, yang saya katakan kayak asam kuat, oksidator lainnya, kromium, asam kuat tadi ya, klorat dan sebagainya, di mana produk akhirnya ketika asam amino di oxidizing agent, maka CO2-nya dan juga NH2-nya akan lepas. Apalagi kalau kemudian berikutnya direaksikan dengan oksigen bisa dihasilkan komponen aldehid, amino ataupun senyawa lainnya. Biasanya ciri-cirinya kalau udah prosesnya protein itu mengalami dekarboksilasi atau degradasi, itu pasti timbul bau. Karena ini dihasilkan komponen-komponen kayak aldehid dan beberapa komponen volatil lainnya. Oke, proses deaminasi dan dekarboksilasi selain dengan cara kimia ditambahkan oksidator, ternyata juga bisa didapatkan dengan cara enzimatik, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Di mana sebenarnya kalau mikroorganisme ini kenapa kok melakukan degradasi protein dengan enzim, lebih kepada mereka memang butuh zat gizinya. Ya, kalau dari kita biasanya itu bagian contoh dari kerusakan protein. Kenapa? Karena ketika protein ini sudah didekarboksilasi dengan mikroba ini, maka yang terjadi adalah pembusukan. Karena dia tadi lepas dan baunya busuk yang rusak, hilang tersebut. Nah, contohnya di sini adalah produk hasil perikanan oleh mikroorganisme yang umumnya tipe khas produk khas itu juga bisa mengalami kerusakan dekarboksilasi dengan adanya enzim. Nah, ini yang terjadi ketika kita memanfaatkan enzim untuk memecah asam amino. Ini bisa dilihat jadi asam amino ketika ada enzim itu, ini asam amino ketika ada enzim reaksinya bisa macam-macam. Bisa dekarboksilasi, CO2-nya lepas, bisa kemudian deaminasi, NH2-nya lepas, ataupun di aerobic deamination. Ini artinya ada aerobik, artinya ada oksigennya, dihasilkan H2O, ataupun transamination. Jadi di sini bisa dilihat aminanya lepas dan pindah ke gugus R yang lainnya. Oke, saya stop dulu, kita istirahat, masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih.